Ya teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi, PC Ryzen 5 5600G. Udah agak lama sih saya tuh merakit PC yang Ryzen 5 5600G yang ada di sini contohnya. Dan di sini di harga di bawah 5 juta atau lebih tepatnya di 4,8 kalau nggak 4,9 lah. Harganya di bagian tengah sini. Dan apakah ini worth it atau tidak? Ya dimana untuk aktivitas biasa lah, untuk edit-edit ringan dan juga berbagai game ringan menggunakan Ryzen 5 5600G dan juga Vega 7 bawaannya dengan menggunakan part-part baru yang ada di sini semua ya. Meskipun di CPU yang menggunakan yang serinya tray bukan box, tapi nggak masalah sih. Kurang lebihnya seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe dan pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama. Di sini saya menggunakan Ryzen 5 5600G yang tray. Kenapa saya memilih yang tray daripada yang box? Karena yang tray lebih murah. Kalau yang box terpaut di 300 ribuan. Maka dari itu saya alokasikan aja dananya ke CPU cooler supaya lebih bagus suhunya dan juga tampilannya sangat bagus sekali yang ada di sini. Kalau memakai yang 2,1 juta yang dimana tersebut dia tuh box, memakai stok bawaan dari AMD, dia tuh tampilannya tidak akan seperti inilah, bawaan stok biasa dan juga suhunya ya kurang bagus sih untuk yang itu bawaan stok coolernya. Maka dari itu saya memilih yang tray aja, garansinya juga aman 1 tahun dari toko, jadi nggak masalah sih. Jadi dimana prosesor jarang rusak kecuali human error. Kalau yang ini di harga 1.730.000 untuk prosesornya yang tray. Dan lanjut saya menggunakan MUPU yang ada di sini. Ini adalah ASRock A520M HVS. Di harga terjangkau juga sih di 900 ribuan. Yang di mana tersebut yaitu sudah support NVMe. Meskipun di sini saya itu tidak memakai yang NVMe, cuma memakai yang SATA aja supaya lebih murah sih. Menghemat budget lah di bawah 5 juta. Ya meskipun terpaut sedikit sih NVMe dan juga SSD yang biasa, tapi gak masalah, dan juga ini udah lebih dari cukup harga termurah dari ASRock. Dan lanjut saya menggunakan RAM yang ada di sini, RAM 2x8GB bermerek dari Cube Gaming Blade. Seperti contoh yang ada di sini ya, berwarna hitam di bagian samping sini, 16GB kecepatan di 3200. Jadi CL-nya lebih bagus daripada yang serinya Saber. Kalau yang Saber tersebut di CL22 kalau nggak salah, kalau yang ini di CL17 kalau nggak 18 lah, aku lupa sih untuk yang RAM yang ada di sini. Dan harganya di 480.000. Worth it lah untuk harganya di bawah 500.000. Dan lanjut saya menggunakan ini SSD dari Paratok Gaming, serinya adalah Core. Ini adalah 512GB. Udah saya tancapkan di bagian dalam bawah sini, gak kelihatan ya kalau dari segi tampilan di bagian luar. Di harga sekitar ya 300 ribuan lah, untuk harga lebih tepatnya di bagian pojok situ. 512GB udah lebih dari cukup lah untuk yang ada di sini. Dan juga ada pernah saya review untuk videonya untuk Paradox Gaming Core untuk mengisi Windows dan juga beberapa aplikasi udah lebih dari cukup untuk yang ini. Dan kalau semisal kurang silahkan tambah aja harddisk, di bagian dalam situ masih ada banyak slotnya. Dan lanjut saya menggunakan CPU cooler yang ada di sini, Jonespo CR1000, bukan yang serinya plus ya, cuma yang 1000 biasa, yaitu single fan dengan tampilan sangat menarik lah, sama seperti Jonespo CR1200. Kalau yang itu dia itu 9 cm 2 pipa, tapi kalau yang ini 12 cm 4 pipa. Udah lebih dari cukup untuk Ryzen 5 yang dimana tersebut emang agak panas ya. Tapi kalau memakai ini supaya lebih mendinginkan, lihat aja nanti dari segi suhunya di akhir video. Ini ya di harga 250.000, udah sangat cakep sekali dari segi tampilannya. Fan-nya RGB dan juga di bagian sini juga RGB juga. Ya, itulah bagus. Dan selanjutnya saya menggunakan power supply ini, Frostfire 500 watt 80 plus bronze di harga 620.000. Kenapa saya memakai ini? Karena buat upgradable ke depannya. Jika ke depan menambahkan GPU, seperti contoh di GTX 1660 Super, RTX 3050 maupun RX 6600, ini udah lebih dari cukup untuk mengangkat GPU-nya. Dan juga untuk sementara memakai ini udah juga lebih dari cukup. Jadi mana rakitan saya dari dulu sampai sekarang kebanyakan memakai Frostfire karena memang terjamin sih dan juga bagus untuk yang ini. Dan selanjutnya saya menggunakan casing yang ada di sini, Cube Gaming Swans yang berwarna hitam, udah free 3 fan RGB di bagian depan sini. Ya di harga 500.000 udah lebih dari cukup lah, tipenya MATX, dan dia itu ada power supply cover di bagian samping sini kelihatan, serta dia itu ada mesh di bagian depan. Ya jadi cakep sih di harga 500.000. Dan juga yang terakhir saya menambahkan fan 1 power up di bagian belakang ya supaya lebih menghemat budget juga lah, supaya di bawah 5 juta. Yang saat ini tersebut di harga 35.000 untuk fan-nya. Untuk sirkulasi udara supaya lebih bagus, yang dimana untuk pengeluaran udara di bagian depan kan ada 3 dari segi bawaan casing, di bagian belakang tambah 1 supaya keluar anginnya.
Jadi ya udah lebih dari cukup lah untuk yang ada di sini. Kalau misal pengen full, saya akan tambahkan di bagian atas ini ada 2. Kurang lebih seperti itu untuk part-part yang ada di sini. Saya sebutkan dengan part-part yang baru di harga hampir di 5 juta. Apakah ini worth it atau tidak? Di Ryzen 5 5600G. Kita lihat aja habis ini dari segi reviewnya, dari segi gaming dan juga hemat daya atau tidak di PC yang ada di sini. Gitu aja, lanjut ke reviewnya. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi booting Windows menggunakan SSD Paradox Gaming. Dan kita tunggu aja seberapa cepat ya untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan di 20 detik. Terbilang cepat kalau yang ini. Standarnya SATA 3 di 20 detikan, tapi kalau yang ini sesuai, terbilang bagus. Tapi terkadang di berbeda PC, berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD yang sama Paradox Gaming. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek performa, kesehatan, serta suhunya. Untuk yang ini, dia itu 100% semua, dan juga knob-nya dia itu perfect. Dan juga suhunya di 30 derajat. Kalau yang ini emang agak ragu, karena tidak ada sensor suhu di SSD-nya. Tidak bisa naik, tidak bisa turun. Jadi kita skip aja untuk yang ini. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi SSD Paradox Gaming. Untuk membacanya mendapatkan di 529, serta menulisnya di 510. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website, yaitu up-to-nya 530/520. Dan kalau kita lihat dari segi realitanya, dia itu di bawahnya semua. Tapi cuma terpaut sedikit aja. Jadi ya wajar sih. Karena yang ada di websitenya dia itu cuma up to. Tapi kalau yang ini dia itu hampir sama. Jadi bisa dibilang ini sesuai dari segi kecepatannya. Lanjut ke HW monitor menggunakan Junspo CR1000 untuk bandingin Ryzen 5 5600G. Untuk minimal yang mendapatkan di 36 derajat. Dan juga maksimalnya di 77 derajat. Untuk minimalnya terbilang ini dingin, di bawah 40 derajat dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop diem aja. Dan juga maksimalnya ini pun juga sama masih dingin, di bawah 80 derajat. Untuk yang ini saya tes di Geekbench R15 5 kali berturut-turut dan diameter paling tinggi di 77 derajat terbilang ini masih aman menggunakan Junspo CR1000. Lanjut ke Geekbench R15. Untuk OpenGL mendapatkan di 125 fps menggunakan eGPU Vega 7, serta di CPU mendapatkan di 1853 CP di 6 core 12 thread. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5, settingan 1080p dan juga settingan normal mendapatkan di 76 fps. Terbilang ini masih aman lah di game GTA 5 biasa di settingan rata kiri. Kalau semisal di game GTA Roleplay, dia tuh masih kurang lah dengan spek yang ini. Kalau menambahkan GTX 1660 Super, bisa lah untuk yang ini di game GTA Roleplay. Lanjut ke game Valorant. Settingan 1080p dan juga settingan High mendapatkan di 176 fps. Ini pun juga masih aman, masih mendapatkan di atas 150 ke atas. Karena gamenya terbilang ini ringan di game Valorant. Jadi bisa dibilang ini lancar jaya. Lanjut ke game Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan High mendapatkan di 55 fps. Terbilang masih aman lah untuk yang ini, hampir menyentuh di 60 fps di settingan High. Kalau semisal ingin lebih fps-nya, silahkan setting ke settingan normal atau ke low lah, bebas untuk yang itu di game Dota 2. Lanjut ke Genshin Impact, settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 52 fps. Ini pun terbilang juga masih aman lah, masih mendapatkan di atas 50 fps. Yang dimana mentoknya di 60 fps dari segi settingannya. Lanjut ke game Assetto Corsa. Settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 60 fps. Ini pun juga masih aman lah di gamenya ini di settingan rata kanan. Masih mendapatkan di 60 fps untuk rata-ratanya.
Terbilang lumayan ringan lah untuk yang ini gamenya, Assetto Corsa. Lanjut ke dayanya. Untuk yang ini minimal yang mendapatkan di 43 watt. Dalam posisi diam aja di desktop tidak ngapa-ngapain, dia untuk paling bawah di 43 watt terbilang ini sangat irit di 40-an. Dan juga maksimal yang mendapatkan di 91 watt. Terbilang irit juga lah karena di bawah 100 watt untuk pengujian di gaming. Yang dimana mentok paling tinggi di 91 watt untuk yang ini menggunakan Ryzen 5 5600K dan juga eGPU. Lanjut ke kesimpulannya. Di harga 4,8 juta atau hampir di bawah 5 juta, apakah ini bagus atau tidak? Kalau aku pribadi sih terbilang ini bagus ya. Yang dimana untuk ketik-ketik, game ringan, edit ringan, spek ini udah lebih dari cukup. Dan juga tampilannya berwarna hitam RGB. Dan apalagi hemat daya ya, di bawah 100 watt dari segi konsumsi dayanya. Di harga terjangkau di bawah 5 juta untuk yang ini. Dan juga tambahan bisa upgradable untuk kedepannya kalau memakai GTX 1660 Super, RX 6600, serta RTX 3050 masih sanggup lah power supply-nya menggunakan Frostfire 500 watt. Dan semua listnya ada di sini dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja kalau kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini semua menggunakan Ryzen 5 5600G dan juga tampilan berwarna hitam RGB. Intinya seperti itu. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe. Serta nantikan video lainnya mengenai review part PC dan juga rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.